Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dalam channel kita Patro TV SSJ Channel. Pemirsa, kali ini edisi khusus kami akan menyajikan materi seputar nasib manusia, tentang umur, rezeki, jodoh, dan ilmu. Dalam sebuah kajian kita mengenal kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap kelahiran anak manusia atau anak cucu Adam terlahir dalam kondisi suci. Di sini kita meyakini bahwa semua agama pun meyakini bahwa setiap kelahiran itu adalah terlahir dalam kondisi suci. Terlepas apakah dia lahir dari keluarga yang resmi di dalam ikatan pernikahan secara syariat atau agama atau sipil, atau anak manusia yang terlahir dalam keadaan hasil dari hubungan yang tidak resmi atau tidak sah. Tetapi setiap kelahiran anak manusia dalam kodratilah dia terlahir dalam keadaan suci, karena dia adalah makhluk ciptaan Allah, walaupun melalui perantaraan hubungan antara dua manusia berlawanan jenis. Dalam hal ini kita akan membahas tentang umur, jodoh, rezeki, dan ilmu. Bahwa pada hitungan hari ke 120 atau sekitar bulan ke-4 ya, dalam proses pertemuan bibit manusia, yakni sel telur dari bibit laki-laki atau sang ayah ataupun sperma ya, ketemu dengan sel telur yang berasal dari sang ibu di dalam sebuah wadah yang disebut sebagai rahim. Di situ dari awal pertemuan hanya berbentuk sebuah nuktah atau semacam cairan, kemudian menggumpal menjadi segumpal daging, dan itulah pada hari ke-120-nya atau 4 bulan kemudian dalam pertemuan itu sudah terbentuk embrio amal ya, dan di situ Allah meniupkan ruhnya. Itu ada ayatnya tentang itu, bahwa Allah meniupkan sebagian dari ruhnya di dalam calon jasad ya, yang ada di dalam rahim manusia. Dari awal itu juga Allah sudah menetapkan ya, mencatat ya, atau memberikan kodratnya tentang bakal si cabang bayi tadi, tentang umur, tentang rezeki, tentang jodoh, dan tentang kadar ilmu yang akan diterima oleh. Seberapa panjang dia berumur, kemudian siapa jodohnya, berapa kadar rezekinya, serta seberapa jauh, luas, dan dalam ilmu yang akan didapatkan si janin itu, tentunya semuanya membutuhkan proses dan evolusi. Karena innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Kun fayakun ini adalah Allah katakan jadilah, maka akan terjadi. Namun terjadinya sesuatu qudratullah ini tentunya membutuhkan proses, tidak juga langsung jadi. Demikian juga dalam proses hidup manusia di dunia ya, baik secara jasmaniah, jasad fisik, maupun rohaniyah ataupun jiwa, ini juga tentunya memerlukan proses. Di dalam istilah pembahasan disebut sebagai evolusi. Jadi evolusi itu proses yang berkepanjangan, berkelanjutan, tidak semena-mena, tidak langsung jadi. Demikian juga nasib manusia, pemirsa, baik umur, rezeki, jodoh, maupun kadar keilmuan tentunya butuh proses, karena Allah menurunkan rezeki dan ilmu tidak serta-merta turun seperti air hujan yang tumpah di bumi ya, dari langit, bukan, tetapi melalui proses, melalui wasilah, syarana atau syariat ya, dengan cara mencari, berusaha, berikhtiar, bekerja, mengumpulkan, menabung, dan sebagainya, sehingga terbentuklah namanya ya himpunan daripada usaha ikhtiar itu menjadi sebuah kekayaan atau harta. Kalau disebut sebagai harta, itulah dikumpulkan, ditabung, diinvestasikan, dikembangkan melalui upaya-upaya, bisa dengan jual beli, bisa dengan menanam jasa yang lain dan sebagainya, sehingga berkembang, nilai jualnya, nilai lebihnya bertambah. Manusia menyebutnya sebagai untung atau bertambah, atau istilahnya di dalam manajemen finance disebut sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Demikian juga jodoh, pemirsa.
Kalau Allah sudah menetapkan setiap manusia atau anak cucu Adam, bahkan makhluk hidup ini di dunia ini semuanya sudah ditakdirkan berjodoh-jodoh. Namun di dalam proses kehidupan tentunya jodoh ini tidak datang sendiri ya, membutuhkan proses ta'aruf, mengenal silaturahmi, bahkan mencari. Sehingga beberapa pihak yang agak kesulitan di dalam proses ta'aruf, silaturahmi atau di dalam rangka mengenalkan diri dan mencari kenalan, ini kadang yang menjadi hambatan, sehingga orang-orang tertentu atau ya figur-figur tertentu yang ada hambatan komunikasi ini harus dibuka dengan mediasi ya, dengan mediator, diperkenalkan, disambungkan sehingga akan ketemu secara wasilah jalan untuk mendapatkan jodoh. Ada juga hal-hal yang di luar nalar manusia pemirsa, sudah umur, sudah cantik, pekerjaan pun ada tetapi berat jodohnya. Kenapa demikian? Banyak hal secara empiris kita juga mendapatkan banyak laporan ataupun keluhan atau curhat dari netizen ya, atau dari warga netizen atau dari sesama kita, teman kita, keluarga kita. Kenapa keluarga kita berat jodohnya, lama jodohnya? Kenapa sulit untuk dilamar? Ketika dilamar diterima tetapi nggak jadi. Tentunya dalam hal ini perlu kajian mendalam atau kita teliti secara detail dari mana sumber masalah itu. Sedangkan Allah mengatakan bahwa setiap diri atau anak cucu Adam ini dipasangkan dengan jodoh-jodohnya, bukan hanya manusia ya, setiap makhluk di bumi itu ada jodohnya. Siang jodohnya malam, senang jodohnya susah, panjang jodohnya pendek, dan sebagainya. Artinya berpasang-pasang ini qadarullah di dunia ini, sudah sunatullah itu. Kenapa manusia banyak yang mengalami sulit jodoh? Ini tentunya masalah dan sebabnya tentu juga beragamnya tidak sama ya. Kita harus betul-betul mengkaji satu persatu dari kasus per kasus, dari mana titik awal penyebab daripada ada istilah kenapa sulit jodoh dan sebagainya. Bisa jadi karena memiliki suatu program target atau doktrin tertentu di dalam hal memilih jodoh, bisa saja, sehingga dia sengaja membatasi diri, selektivitas di dalam mencari, memilih dan menerima pasangan atau calon jodohnya umpamanya. Atau bisa jadi sekali lagi dia tertutup ya aura tubuhnya, sehingga orang lain atau pihak lain memandang suram wajahnya, kemudian auranya serba hitam, gelap, pikirannya negatif dan sebagainya, sehingga jodoh yang sebetulnya mau mendekat karena melihat aura yang gelap tadi, sehingga ya pelan-pelan menjauh. Jadi penyebab jauhnya jodoh bisa saja dari diri atau pribadi seseorang itu. Solusinya bagaimana? Tentu solusi untuk itu ya dibutuhkan suatu mekanisme atau terapi yang komprehensif ya. Artinya harus ditapis satu persatu. Apakah karena kondisi mentalitas, kejiwaannya yang perlu dibersihkan, disehatkan, atau paradigma pandangan hidupnya harus diluruskan sehingga dia akan terbuka, akan memancar cahaya-cahaya nur ilahiyah yang ada di dalam tubuhnya, sehingga istilahnya aura negatif tidak menyelubungi ya badan fisik wadahnya gitu. Ini cara membuka jodoh ya. Banyak cara membuka jodoh ya, atau mempermudah jodoh. Nanti pada tayangan berikutnya kita akan secara khusus bagaimana tip-tip atau resep yang jitu ya, secara agama maupun secara religius, magis, atau secara sosiokultural, bagaimana cara mudah membuka jodoh supaya tidak lama jomblo gitu. Nanti dalam tayangan berikutnya ikuti aja tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu kita akan concern untuk membahas hal-hal yang sifatnya empiris ya, yang nyata-nyata berlaku di dalam masyarakat. Kemudian persoalan rezeki harta. Padahal rezeki dalam pengertian yang luas itu bukan hanya harta ya. Banyak sekali ulasan-ulasan bijak yang mengatakan rezeki itu luas sekali dalam arti umur, kesehatan, banyaknya silaturahmi atau persaudaraan. Kemudian kalau kita mengulas tentang rezeki ini, sebenarnya sejak lahir saja kita sudah dilimpahi Allah, diliputi dengan karunia rezeki yang tidak terbatas ya. Bagaimana organ tubuh kita yang terdiri dari komponen jasad, lahir dan batin, kemudian organ-organ tubuh dari 7 latifah
5 panca indera, belum unsur-unsur di dalam tubuh ya, baik darah, daging, urat, nadi, hormon, darah merah, darah putih, jantung, ginjal, paru-paru, otak, otot, dan sebagainya, sel-sel inti sel kepada yang terkecil, seluruh komponen yang ada di dalam tubuh. Subhanallah, sudah berjalan bagaimana sunatullah menentukannya, sehingga di situ tubuh manusia ini sebetulnya sudah anugerah atau rezeki yang sudah luar biasa ya. Rahasia Allah sebagai perwujudan daripada kuasa Allah, bahwa jasad manusia ini sebetulnya adalah perwakilan wujud dari Khalifatullah, khalifahnya Allah di bumi. Makanya di situ ada keunggulan yang luar biasa. Kenapa manusia pertama Adam Allah ciptakan ini dengan sambil memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadanya, kepada Adam. Jadi suatu rahasia penciptaan Adam atau manusia ini adalah sebetulnya subhanallah, manusia ini punya posisi derajat yang tertinggi ya di dalam hierarki sebuah penciptaan, sampai malaikat pun diharapkan sujud. Nah, di situ nanti kita akan bahas juga rahasia penciptaan manusia atau Adam ya. Nanti dalam tayangan channel ini, di tayangan berikutnya kita akan bahas secara khusus ya. Sekali lagi tentang rezeki, tentunya Allah sudah menetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam kitab yang nyata. Namun di dalam prosesnya tentu membutuhkan upaya-upaya secara syariat, gimana cara mengumpulkan, gimana cara mendapatkan, yang sudah dicontohkan oleh para rasul, para nabi, para pendahulu kita, bagaimana cara mencari rezeki, bagaimana cara mengumpulkan rezeki yang benar, yang halal, sehingga apa yang disebut sebagai rezeki ini akan menjadi bagian sebagai sarana untuk hidup di dunia maupun bekal ibadah untuk meraih ya bahan atau sebagai tabungan untuk beramal soleh yang bernilai ibadah, bernilai pahala, sehingga intinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses dalam kehidupan berikutnya dengan modal harta yang ada ini kita bisa mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keselamatan dalam arti yang seluas-luasnya. Selamat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak yang abadi adanya. Ad-dunya'u fanaun wal akhiratu baqon. Jadi dunia ini hanya fana, hanya sementara ya, hanya perlintasan saja, mampir ngombe orang Jawa bilang ya. Tetapi dunia alam akhir nanti adalah bakok ya, kekal abadi adanya. Itulah sebetulnya perjalanan yang harus kita perjuangkan. Kemudian tentang ilmu. Ilmu pun demikian pemirsa, ilmu ini Allah sudah memberikan takaran atau wadah gedungnya ya, di dalam kolbu atau pikiran atau memori manusia itu sudah diberikan wadahnya ya, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu pemahaman ya. Namun demikian di dalam prosesnya tentu setiap pribadi juga membutuhkan media, sarana atau wasilah atau syariat ya, bagaimana mendapatkan ilmu. Tentunya melalui kalam, melalui tulisan, melalui kitab, melalui wasilah para penasihat, para guru, para kiai, para ulama, para mursyid yang menurunkan ilmu-ilmu itu, sehingga ilmu seseorang akan bertambah sesuai dengan proses yang dia dapatkan. Hanya 1, 2 atau sebagian kecil manusia atau pribadi yang mendapatkan ilmu secara laduni ya. Jadi Allah menumpahkan karunia ilmu rahasianya melalui pribadi-pribadi. Itu pun melalui sarana tentunya ikhtiar. Jadi bukan datang begitu aja sebagai sebuah keajaiban, tidak, tetapi semuanya butuh proses. Bahkan kisah-kisah para rasul, para nabi juga demikian, mendapatkan ilmu-ilmu pemahaman tentunya dengan ikhtiar, baik secara lahiriah, tahanus, ataupun melakukan namanya itikaf atau melakukan kholwat ya, di dalam sebuah gua atau tempat-tempat yang sunyi, menyendiri, merenung, menyambungkan tali zikirnya, ingat pada Allah sumber segala pengetahuan, ilmu dan rahasia, sehingga pada proses yang sudah bersinergi ya gelombangnya ya, artinya kebersihan jasad dengan sifat Allah yang maha suci, sehingga di situ akan turun namanya ilham, petunjuk ataupun wahyu. Termasuk sampai sekarang banyak juga pribadi-pribadi yang menggali rahasia pengetahuan baik ilmu lahir dan batin dengan cara-cara melakukan perenungan ya, tahanus, tafakur, kemudian uzilah ya, di dalam sebuah ruang atau kondisi tempat yang sepi, yang sunyi, yang bersih, sehingga terhindar dari namanya
komplikasi ataupun kredit daripada suasana alam langit dunia sehingga tersambung kepada hadirat Allah Ta'ala, sehingga akan terbuka ya cakra-cakra nur ilahiyah yang ada di kolbunya, sehingga ilmu-ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala akan turun di dalam kolbu dan pikiran itu, sehingga mendapatkan suatu pencerahan atau peningkatan evolusi daripada jiwa maupun ilmu pemahamannya. Demikian pemirsa, kupasan kali ini yang serba singkat. Insya Allah dari berbagai hal itu akan kita lanjutkan bahasan secara terperinci, baik tentang jodoh, tentang rahasia rezeki, tentang rahasia ilmu, dan bagaimana kita membuka fitrah dalam kolbu salim kita yang sudah Allah turunkan atau tiupkan ketika jasad janin kita berusia 120 hari ini bisa muncul kembali, supaya kita bisa membuka tabir, menghilangkan aura negatif atau selubung tabir hitam yang menyelimuti hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan energi wilayah yang murni, sehingga secara evolusi kita akan mendapatkan lompatan peningkatan kualitas jati diri. Insya Allah kita ketemu di tayangan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa diakses oleh seluruh manusia di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan hasanah fitunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriot TV.